Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan atas kehidupan yang dikaruniakannya bagi kita. Hari ini firman Tuhan akan kembali kita renungkan bersama. Oleh karena itu marilah kita merendahkan hati dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang kiranya memenuhi hati dan pikiran kita. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Renungan di akhir pekan ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang apakah firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini? Firman Tuhan di hari ini berbicara tentang keadaan kehidupan kekristenan jemaat di Galatia yang awalnya berjalan dengan baik, bertumbuh dengan baik. Awalnya mereka rajin datang beribadah. Mereka rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kekristenan. Tetapi seiring berjalannya waktu, iman mereka mulai goyah. Mereka mulai malas datang beribadah. Hidup kekristenan mereka sudah mulai kembali seperti dulu lagi. Kekristenan hanya sebuah status keagamaan. Mereka tidak lagi punya kerinduan untuk memiliki iman yang bertumbuh dan berbuah dengan baik. Inilah yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Galatia pada saat itu. Rasul Paulus berkata kepada mereka, awalnya hidup kekristenanmu sudah jauh lebih baik. Engkau sudah rajin beribadah. Engkau tidak lagi menjauhkan dirimu dari persekutuan orang-orang percaya. Engkau memiliki kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Tetapi sekarang, mengapa menjadi berubah? Siapa yang mempengaruhi sehingga kamu tidak lagi hidup menuruti kebenaran firman Tuhan? Ternyata saudara-saudara, ada orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran palsu yang mempengaruhi kehidupan kekristenan mereka. Orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran palsu ini mempengaruhi mereka supaya lebih percaya dengan aturan-aturan Taurat daripada percaya kepada ajaran Kristus. Dan hal-hal seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kekristenan di masa kini. Awalnya kita begitu bersemangat. Awalnya kita begitu rajin ke gereja. Kita rajin mengikuti PA seksi wanita, PA seksi bapak, dan lain sebagainya. Tetapi begitu ada orang yang mulai mempengaruhi kita. Tetapi begitu suara iblis itu lebih nyaring terdengar di telinga kita dibandingkan suara firman Tuhan, maka lambat laun kerajinan kita pun mulai kendor. Kita mulai meninggalkan persekutuan orang percaya dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam alasan, kita mulai meninggalkan
persekutuan orang-orang percaya. Dengan berbagai macam alasan, kita mulai meninggalkan peribadahan kita. Saudara-saudara, iblis akan selalu mencoba kita dan mempengaruhi kerajinan kita untuk tetap menjadi orang Kristen yang setia kepada Kristus. Ingatlah itu. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu mencoba untuk mempengaruhi kerajinanmu, sehingga engkau tidak lagi menjadi orang Kristen yang punya kerajinan untuk beribadah kepada Tuhan. Ingatlah itu, saudara-saudara. Maka jangan pernah goyah. Berdirilah teguh. Jangan biarkan iblis menjauhkan dirimu dari persekutuan orang-orang percaya. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat menjalani hidup dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, hikmat dan kebijaksanaan-Mu kiranya tetap memenuhi hati dan pikiran kami. Janganlah kiranya kebodohan dan hikmat dunia ini yang memenuhi hati dan pikiran kami. Tetapi hikmat dan kebijaksanaan-Mu lah yang kiranya memenuhi hati dan pikiran kami. Ampunilah kami atas segala kebodohan dan ketidaktaatan kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah semakin lama kami semakin mendekatkan diri kepada kehendak-Mu. Saat ini kami bermohon Tuhan, memohon berkat dari Tuhan. Tolong berkatilah setiap pekerjaan yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, supaya melalui berkat-Mu yang memberkati setiap pekerjaan kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Berkat-Mu Tuhan, kiranya juga boleh senantiasa mengajarkan kami untuk tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.